Hukum semesta adalah sekumpulan prinsip fundamental yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan tidak dapat diubah oleh manusia. Hukum semesta bekerja secara otomatis dan tanpa kompromi, dan pelanggarannya akan mengakibatkan sanksi. Mengapa hukum semesta bersifat mutlak dan otomatis? Hukum semesta bersifat mutlak karena merupakan prinsip fundamental yang mendasari alam semesta. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diubah oleh manusia karena manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah realitas fundamental alam semesta. Hukum semesta bekerja secara otomatis dan tanpa kompromi karena merupakan sistem yang terstruktur dan teratur. Sistem ini tidak memiliki ruang untuk pengecualian atau kompromi. Pelanggaran terhadap hukum semesta akan mengakibatkan sanksi karena sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Hukum ini adalah salah satu dari 12 hukum alam semesta yang terjalin erat dalam cara kerja hukum tarik-menarik. Prinsip panduan hukum ini menyatakan bahwa tindakan yang harus diambil untuk menciptakan perubahan apapun yang ingin dilakukan. Banyak kita berpikir positif, mencoret-coret jurnal manifestasi, dan mendedikasikan pagi untuk afirmasi. Jika kita tidak mau mengambil tindakan nyata yang terinspirasi oleh tujuan dan impian ini, semuanya akan jadi sia-sia. Alam semesta bisa melakukan begitu banyak hal, dan dapat menempatkan peluang ini di jalan kita, tetapi kita harus ingin terlibat dan bertindak jika kita benar-benar ingin melihat perubahan. Tapi kita berbicara tentang inspired action, bukan? Kita tahu dorongan internal yang menarik untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Itu bisa jadi intuisi kita memberitahu bahwa sekaranglah waktunya. Inspired action bukanlah rencana yang kita buat tetapi pengetahuan yang lebih dalam tentang diri kita dan kemampuan untuk mengenali saat-saat yang dibutuhkan untuk bangkit dan melakukan sesuatu untuk maju. Menggunakan hukum ini bisa terasa sedikit merinding. Hal terbaik yang dapat kita lakukan setelah menyadari pentingnya hukum ini adalah berusaha untuk berhubungan kembali dengan intuisi yang kita miliki. Hukum transmutasi energi menyatakan bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan yang konstan dan bahwa segala sesuatu adalah energi. Sains memberitahu kita bahwa energi tidak dapat dihancurkan, tetapi dapat berubah dan berganti serta berkembang. Energi selalu bergerak bahkan pada tingkat atom. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, itu terjadi. Hukum ini mengajarkan kita bagaimana pikiran dan perasaan kita adalah energi. Energi yang akan berubah menjadi benda yang lebih fisik. Jadi energi emosional yang penuh pada akhirnya akan menjadi situasi yang penuh. Dengan hukum transmutasi energi, kita diberitahu bahwa kita harus reframe energi kita dari negatif menjadi positif. Misalnya, kemarahan dapat diubah menjadi gairah dan kecemasan menjadi kegembiraan. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan prinsip hukum transmutasi energi untuk keuntungan kita? Tentu saja hal itu membutuhkan sedikit latihan. Sulit untuk memfokuskan kembali emosi negatif yang kuat menjadi lebih positif yang dapat kita manfaatkan. Tunggu semuanya tergantung pada pilihan. Kita memilih untuk berkubang dalam rasa sakit, atau memilih untuk merasakannya cukup lama untuk menerimanya dan kemudian menyalurkannya ke energi yang lebih positif. Membuat jurnal bisa menjadi cara yang luar biasa bagi kita untuk mengatasi pikiran dan perasaan negatif kita, menghormati pentingnya perasaan itu dan kemudian beralih ke perasaan yang baik. Salah satu yang paling mudah dipahami dan cukup lugas dari 12 hukum alam semesta adalah hukum sebab akibat. Ini memberitahu kita bahwa dengan setiap tindakan akan ada reaksi yang sesuai. Kita semua tahu bahwa jika kita menjatuhkan bola dari jendela, bola itu akan jatuh ke tanah. Ini adalah representasi fisik dari hukum sebab akibat. Hukum ini mengajarkan kita bahwa kita harus sadar sepenuhnya tentang bagaimana dunia fisik kita mempengaruhi spiritualitas kita dan juga sebaliknya. Itu juga mengajarkan kita bagaimana menjalani setiap aspek kehidupan kita. Apa yang kita tuai dalam hidup kita adalah apa yang kita tabur. Tahu kita dapat menyebutnya karma. Jika kita menginginkan ketenangan, kegembiraan, cinta, dan kebebasan, kita harus mengirimkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk menggunakan hukum ini untuk keuntungan diri kita perlu melihat setiap aspek kehidupan. Apakah kita meletakkan fondasi yang akan menghasilkan hasil yang kita inginkan? Jika kita menjawab tidak, saatnya mengubah cara Anda berpikir, merasakan, dan berperilaku. Beberapa hal yang terjadi pada kita mungkin tidak disebabkan oleh sesuatu yang telah kita lakukan, tetapi ada penyebabnya. Ini adalah tentang mengendalikan apa yang kita bisa melalui tindakan kita sendiri. Menjadi lebih sadar dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi cara yang bagus untuk memfokuskan hal-hal tidak sadar yang kita lakukan setiap hari. Kenali hal-hal kecil dan besar yang melahirkan hal-hal negatif. Pikiran, perasaan, dan tindakan kita, jika negatif, selalu menjadi korban, dan terkadang bukan hanya kita. Hukum kompensasi memberitahu kita bahwa kita akan menerima apa yang kita keluarkan. Sangat terkait dengan banyak hukum sebelumnya, ini bisa terlihat mirip dengannya. Ini memiliki fokus yang lebih kuat pada kompensasi karena kita akan memahami kata dan banyak bentuk yang muncul. Apapun yang kita pikirkan, rasakan, atau lakukan, akan menciptakan suatu bentuk kompensasi yang setara dengannya. Kita menerima dalam hidup persis apa yang pantas kita terima untuk semua hal yang kita lakukan ini dan semua yang kita lakukan menciptakan hasil yang setara dengan jumlah usaha yang telah kita lakukan. Sama seperti hukum sebab dan akibat, kita harus menjadi lebih sadar akan perilaku, pikiran, dan perasaan apa yang kita masuki ke dalam dunia fisik dan spiritual kita. Lakukan dunia dan penghuninya dengan mencintai, peduli,
dan kebahagiaan, dan itulah yang akan kita dapatkan. Lakukan dunia dan sesama kita dengan toksik, penghinaan, dan kebencian dan kita pun akan mengalaminya. Hukum relativitas menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah netral. Tidak ada yang tidak baik atau buruk, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Kita tidak perlu menilai hal-hal yang terjadi pada kita sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita perlu melihatnya dari kondisi yang netral. Reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi pada kita dan di sekitar kita itulah yang dapat mengubah frekuensi kita menjadi tidak seimbang, memengaruhi tujuan yang kita kejar. Ini dan prinsip penuntunnya membantu kita menyadari bahwa selalu ada banyak perspektif seputar hal-hal yang kita alami. Gunakan hukum ini dalam kehidupan kita sehari-hari dapat mengubah cara pandang kita. Misalnya, hari yang sejuk bagi kita jika kita berasal dari negara yang panas, akan tetapi terasa hangat bagi seseorang yang berasal dari negara yang sangat sejuk. Dapatkah kita melihat bahwa segala sesuatu yang relatif? Ini adalah contoh yang cukup sederhana. Kita dapat menyadari bahwa itu semua tergantung pada cara kita memandang sesuatu. Untuk melihat situasi dari lebih dari satu perspektif. Dengan begitu, kita bisa menjadi lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita dapat menciptakan kesenangan dalam hal-hal yang sebelumnya membuat kita menderita. Karena selalu ada seseorang di luar sana yang berharap mereka memiliki apa yang kita miliki. Ini mengajarkan kita untuk menemukan kebaikan pada orang, tempat, dan situasi. Hukum polaritas berpusat pada gagasan bahwa segala sesuatu memiliki dua ujung. Semuanya memiliki kebalikannya yang setara. Sesuatu yang merupakan bagian dari keseluruhan keberadaannya meskipun tidak terlihat sama. Tanpa kebalikan ini, kita tidak akan pernah benar-benar memahami dunia di sekitar kita. Contohnya, tanpa panasnya musim panas, kita tidak dapat merasakan dinginnya musim dingin. Tanpa perasaan kehilangan, kita tidak akan pernah bisa benar-benar menghargai apa yang kita dapatkan. Alami yang buruk memberi kita kekuatan dan lebih mampu menikmati yang baik. Tanpa satu, tidak ada yang lain. Alat ampuh yang diberikan kepada kita oleh hukum polaritas ini memberi kita kesempatan untuk mengubah pola pikir kita, yang melahirkan kesuksesan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Gunakan hukum polaritas dalam kehidupan kita sehari-hari sesederhana mengingatkan diri kita sendiri akan maknanya secara konsisten. Ketahuilah bahwa segala sesuatu memiliki akhir, dan dengan akhir itu muncullah awal yang baru dan kemungkinan baru. Hukum ini memberi kita kekuatan untuk berjuang melalui situasi yang tidak kita nikmati karena memberitahu kita bahwa kebaikan sudah dekat, selama kita dapat mengenali dan menghargainya apa adanya. Yang terakhir dari 12 hukum alam semesta adalah hukum gender. Kita mungkin menganggap itu berkaitan dengan jenis kelamin biologis kita, tetapi bukan itu. Hukum gender difokuskan pada pemikiran bahwa segala sesuatu memiliki energi maskulin dan feminin. Ini terkait sangat erat dengan hukum polaritas. Salah satu contoh hukum gender yang mungkin sudah kita kenal adalah filosofi Cina tentang Yin dan Yang. Gagasan serupa ini menunjukkan kepada kita bagaimana segala sesuatu memiliki kebalikannya yang saling melengkapi yang memberikan keseimbangan. Karena semuanya terbuat dari energi, semuanya memiliki energi maskulin dan feminin. Ciptakan keseimbangan antara energi-energi inilah yang diajarkan hukum ini kepada kita. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon sertakan dukungan kalian dengan subscribe, like, dan share video ini, agar admin semangat untuk membuat video serupa lainnya. Terima kasih.